Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ainun Fitrianingrum, mahasiswi D3 Otomasi Sistem Instrumentasi Universitas Airlangga. Dalam video ini saya akan menerangkan beberapa materi kuliah komputer dalam industri sebagai syarat ujian tengah semester. Menginjak pada bab pertama, yaitu mengenai bab server. Server ini merupakan logik atau service penyedia jasa. Server juga bukan berarti hardware maupun software. Jika kita ingin memiliki sebuah server, kita tidak perlu membeli di pasaran karena harganya yang cukup mahal. Cukup dengan mempunyai seperangkat PC, lalu kita setting dengan ada settingan tertentu, itu saja kita sudah bisa memiliki sebuah server. Server ini merupakan mesin yang nantinya akan bekerja 24 jam non-stop tanpa performa yang turun. Server ini tentunya juga harus kebal dari virus maupun hacking. Untuk melindungi itu semua, server ini membutuhkan sebuah OS atau operating system, dan jenis operating system yang digunakan pada server itu terserah atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa menggunakan OS Windows, Linux, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri server itu sendiri yaitu dia tidak akan mengasih apa-apa kalau si klien ini tidak mengirimkan sebuah request. Jadi server ini bekerja jika si para kliennya mengirimkan sebuah request. Pada sebuah office disarankan mempunyai minimal 2 server, karena jika salah satu server mengalami error, maka yang bekerja server satunya. Sehingga pada nantinya si cara kerja si server ini tidak akan terhenti begitu saja. Yaitu tadi sedikit penjelasan saya mengenai bab pertama, yaitu mengenai server. Sekarang saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu web server. Web server ini merupakan server yang menangani masalah web, sedangkan web sendiri merupakan aplikasi yang berbasis URL command. Web server ini saling berkaitan erat dengan yang namanya browser. Pasti semua sudah tahu dong apa itu browser. Browser ini merupakan aplikasi klien yang mengirim permintaan. Jadi ketika kita sedang mengakses misalkan Facebook, otomatis kita akan mengetikkan di URL komennya www.facebook.com. Itu berarti kita sedang memanggil si servernya Facebook. Dan pada prinsipnya browser ini sifatnya sangat lebay atau berlebihan, karena setiap dia mengirim request ke web server ini bisa mendeteksi dari mana asal browser itu sendiri. Semisal kita ingin mengakses Google, www.google.com, maka browser kita akan mengirimkan teks awal kepada web server yang berisikan cukup banyak tulisan seperti siapa saya, dari mana saya diakses, dan sebagainya. Intinya browser ini memberitahukan identitasnya sendiri tanpa dimintai oleh web server. Dan setelah itu, setelah web server ini menerima permintaan dari si browser, maka web server mengabulkan permintaan dari browser ini dengan mengirimkan kembali string atau kode-kode yang kemudian diterjemahkan oleh browser sehingga akan tampil pada halaman yang sesuai dengan browser request tadi. String yang dikirim web server kepada browser inilah yang dinamakan HTML kode. HTML ini merupakan obrolan antara web server dengan browser. Dalam obrolan web server dengan browser ini tentunya menggunakan string atau kode-kode listing program. Dan kelemahan dari kode-kode atau listing program yang digunakan web server ini belum menggunakan bahasa mesin atau binary, sehingga masih mudah dipahami oleh orang pada umumnya. Selain web server dan HTML kode, kita juga sudah diterangkan mengenai DNS server.
Apa itu DNS server? DNS server ini mempunyai fungsi untuk menerjemahkan IP web yang akan diminta. Jadi DNS ini mengasih tahu server dalam bentuk IP web yang akan diminta, jadi bukan nama domainnya. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai materi pertama dan materi kedua tentang pub server dan web server. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.